Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Rahmayanti, NIM 18505241014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Paduan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian penataan bangunan dan lingkungan. Penataan bangunan dan lingkungan merupakan kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan, atau melestarikan bangunan dan lingkungan atau kawasan tertentu. Hal tersebut mengacu pada prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal. Kemudian, komponen perencanaan tapak. Ada 8 kriteria komponen perencanaan tapak seperti berikut ini. Kita akan mulai membahasnya dari kriteria yang pertama, yaitu struktur peruntukan lahan. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen penting dalam alokasi penggunaan lahan berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah dengan kriteria sebagai berikut. 1. Keragaman tata guna yang seimbang dan terintegrasi. Yang kedua, penetapan jenis peruntukan lahan yang akan dikendalikan oleh Pemda, diantaranya RTH, Damija, dan lain-lain. Yang ketiga, pengaturan kepadatan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan karakter kawasan. Yang keempat, skala ruang yang manusiawi dan berorientasi pada aktivitas yang diwadahi. Harapannya dengan adanya struktur peruntukan lahan ini bisa membagi wilayah secara seimbang sesuai fungsi-fungsi tertentu. Kemudian kriteria yang kedua yaitu intensitas pemanfaatan lahan. Intensitas pemanfaatan lahan merupakan tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan yang peruntukannya adalah mencapai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan lahan. Terdapat 6 komponen penataan. Kita akan membahasnya mulai dari komponen yang pertama, yaitu yang pertama koefisien dasar bangunan atau KDB, yaitu angka persentase dari luas seluruh lantai bangunan dibandingkan dengan luas lahan. Yang kedua, koefisien lantai bangunan atau KLB, yaitu angka persentase dari jumlah luas seluruh lantai bangunan dibandingkan dengan luas lahan. Yang ketiga, koefisien dasar hijau atau KDH, yaitu angka persentase dari luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan dibandingkan dengan luas lahan. Yang keempat, koefisien tapak basement atau KTB, yaitu angka persentase dari luas tapak basement dibandingkan dengan luas lahan. Yang kelima, sistem insentif-disinsentif pengembangan. Ada 2, yaitu insentif luas bangunan dan insentif langsung. Insentif luas bangunan yaitu insentif KLB yang diberikan apabila bangunan memenuhi persyaratan peruntukan lantai dasar yang dianjurkan. Luas lantai bangunan fungsi tersebut dipertimbangkan untuk tidak diperhitungkan dalam KLB. Kemudian yang insentif langsung yaitu insentif penambahan luas lantai maksimum bagi bangunan yang menyediakan fasilitas umum untuk lingkungan pemukiman terpadu, termasuk diantaranya jalur pejalan kaki, ruang terbuka umum, dan fasilitas umum. Kemudian yang keenam, sistem pengalihan nilai koefisien lantai bangunan atau transfer of development right, yang berisi tentang pengalihan nilai KLB yang dapat dialihkan maksimal sebesar 10%. Pengalihan nilai KLB hanya dimungkinkan bila terletak dalam satu daerah perencanaan yang sama dan terpadu, serta yang bersangkutan telah memanfaatkan minimal 60% KLB-nya. Pengalihan ini terdiri atas hak pembangunan bawah tanah dan hak pembangunan layang. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu tata bangunan. Komponen-komponen tata bangunan yaitu 1. Pengaturan blok lingkungan dan kevling, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak lahan dan kevling dengan konfigurasi tertentu. Pengaturan ini terdiri dari bentuk dan ukuran blok atau kevling, pengelompokan dan konfigurasi blok atau kevling, serta ruang terbuka dan peta hijau. Kemudian yang kedua, pengaturan bangunan, yaitu perencanaan pengaturan unit bangunan dalam kevling. Pengaturan ini terdiri dari pengelompokan bangunan, letak dan orientasi bangunan, sosok massa bangunan, serta ekspresi arsitektur bangunan. Kemudian yang ketiga, pengaturan ketinggian lantai bangunan, yaitu perencanaan pengaturan ketinggian bangunan, baik pada skala bangunan tunggal maupun kelompok, pada lingkungan yang lebih makro, yaitu blok atau kawasan. Pengaturan ini terdiri dari ketinggian bangunan, komposisi garis langit bangunan, serta ketinggian lantai bangunan.
Kemudian, kriteria yang keempat yaitu sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi kendaraan meliputi kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan informasi tempat, serta sepeda. Kemudian sirkulasi pejalan kaki termasuk di dalamnya penyandang cacat dan lansia. Kemudian sistem dan sarana transit, lalu sistem parkir, kemudian perencanaan jalur pelayanan lingkungan, serta sistem jaringan penghubung. Kemudian kriteria yang kelima yaitu sistem ruang terbuka dan tata hijau. Sistem ruang terbuka dan tata hijau merupakan komponen rancang kawasan yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas. Penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran penting baik secara ekologis, rekreatif, dan estetis bagi lingkungan sekitarnya, dan memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik. Komponen penataannya ada sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau, bentang alam, serta area jalur hijau. Kemudian kriteria yang keenam yaitu tata kualitas lingkungan. Tata kualitas lingkungan merujuk pada upaya rekayasa elemen kawasan untuk menciptakan suatu kawasan atau subarea dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu. Komponen penataannya ada dua, yaitu yang pertama, konsep identitas lingkungan, yaitu perancangan karakter atau jati diri suatu lingkungan yang dapat diwujudkan melalui pengaturan dan perancangan elemen fisik dan non-fisik lingkungan atau subarea tertentu. Yang kedua, wajah jalan, yaitu perancangan elemen fisik dan non-fisik guna membentuk lingkungan berskala manusia pada suatu ruang publik berupa ruas jalan yang akan memperkuat karakter suatu blok perancangan. Pengaturan untuk wajah jalan terdiri atas wajah penampang jalan dan bangunan, perabot jalan, jalur dan ruang bagi pejalan kaki, tata hijau dan penampang jalan, elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan, serta elemen papan reklame komersial pada penampang jalan. Kemudian, kriteria yang ketujuh yaitu sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Hal ini mencakup jaringan air bersih dan limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan gas dan listrik, serta jaringan telepon, sistem jaringan pengaman kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi. Kemudian, memasuki kriteria yang terakhir, yaitu pelestarian bangunan dan lingkungan. Pelestarian bangunan dan lingkungan adalah proses untuk mengamankan, melindungi, memelihara, dan merawat bangunan dan lingkungan, baik buatan maupun alami, untuk mencegah terjadinya proses kerusakan. Aspek pelestarian mencakup etika dan moral pembangunan, perkembangan ruang wilayah meliputi estetika, fungsi, dan pemanfaatannya, kemudian sejarah sosial dan kultural, ekologi, ekonomi, aspek sosiokultural dan sosioekonomi, serta kepentingan perkembangan iptek dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.